Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai film vertebrata dan interpretasi lingkungan pengendapan dari vertebrata itu sendiri. Tentunya saya Novel Khalifari dengan NIM 1202458 tidak sendirian. Saya bersama 3 rekan saya yakni Perkenalkan, nama saya Asgar Raffi Rizkiansyah dengan NIM 120244078. Perkenalkan, saya Muhammad Fatana Raffi, NIM 120248082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahman, NIM 1202492. Simak terus videonya, check this out. Apa itu vertebrata? Nah, vertebrata adalah kelompok hewan yang termasuk dalam film Chordata dan dicirikan oleh keberadaan tulang belakang yang berfungsi sebagai penopang tubuh dan pelindung sistem saraf. Selain tulang belakang, vertebrata juga memiliki tengkorak yang melindungi otak serta rangka dalam atau biasa disebut dengan endoskeleton. Struktur tubuh ini membuat vertebrata memiliki kemampuan bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Vertebrata juga memiliki tubuh dengan simetri bilateral dan sistem organ yang sudah berkembang baik seperti sistem saraf, peredaran darah, dan pencernaan ataupun pernapasan lainnya. Adapun alat geraknya berupa sirip atau anggota gerak yang menempel pada rangka. Sehingga vertebrata juga mempermudah untuk lebih aktif dan juga lebih efisien dibandingkan dengan subfilum lainnya yakni invertebrata. Kelas dari subfilum vertebrata ini sendiri ada 5. Yang pertama itu ada reptil, yang kedua ada Pisces, Aves, amfibi, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah, setiap kelasnya ini sendiri memiliki adaptasi yang berbeda terhadap lingkungannya, baik di perairan maupun di daratan. Sehingga keberadaannya dapat merepresentasikan kondisi lingkungan tertentu yang ada di masa lalu. Oke, selanjutnya sebenarnya seperti apa sih fosil vertebrata itu ditemukan di alam? Nah, sebenarnya untuk fosil vertebrata itu biasanya ditemukan dalam 4 bentuk. Yang pertama ada tulang, ada gigi, lalu ada bagian jaringan lunak yang terawetkan, lalu selanjutnya ada garis fosil. Nah, untuk yang pertama itu tulang, ya biasalah tulang manusia atau vertebrata yang lain itu terawetkan. Lalu yang kedua ada gigi. Selanjutnya untuk bagian jaringan lunak yang terawetkan itu sebenarnya itu kondisi khusus ya, kondisi khusus di mana biasanya itu terawetkan dalam keadaan tidak ada oksigen dan langsung terkubur. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tres fosil. Tres fosil ini merupakan sisa-sisa jejak aktivitas organisme di tanah atau batuan. Nah, setelah tahu bentuk-bentuk fosilnya, sebenarnya fosil ini tuh bagaimana sih cara pengendapannya? Nah, sebenarnya itu ada 2 jalur ya. Ada 2 jalur. Yang pertama itu dia organisme pasti mati kan. Yang pertama organisme mati, lalu dia bisa tertransportasi, lalu mungkin terpecahkan atau terabrasi, terfragmentasi, barulah diendapkan. Atau bisa langsung setelah organisme mati langsung dikuburkan atau diendapkan. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi fosil itu sebagai alat bantu untuk menentu lingkungan pengendapan purba. Jadi lingkungan pengendapan purba itu dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan marin, transisi, dan juga terestrial atau daratan. Yang pertama itu adalah lingkungan marin. Jadi di lingkungan laut itu indikator utamanya adalah kelompok hiu dan mamalia laut. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah morfologi fungsionalnya, misalkan gigi yang tajam dan ramping. Jadi ini tuh bukan cuma hiasan doang, itu dirancang khusus untuk menusuk mangsa yang gesit dan licin di laut yang terbuka. Jadi membuktikan bahwa sedimen tepat ditemukan fosil tersebut berada di zona neritik hingga pelagik yang aktif. Yang kedua, zona lingkungan transisi. Berlanjut ke zona transisi, kita akan menemukan fenomena campuran taksa. Contoh paling jelasnya adalah penemuan fosil buaya yang berasosiasi dengan ikan pari. Mengapa buaya menjadi penanda yang sangat akurat? Karena buaya memiliki sifat biologis eurihalin atau kemampuan bertahan hidup dalam fluktuasi kadar garam yang ekstrim. Jadi mereka itu menunjukkan bahwa lokasi tersebut dulunya dalam muara atau delta yang dipengaruhi oleh pasang surut air. Yang ketiga adalah lingkungan terestrial, yang terakhir. Jadi di lingkungan terestrial ini kehadiran mamalia besar seperti stegodon atau gajah purba menjadi bukti tak terbantahkan dari lingkungan daratan. Tapi ada catatan penting, yaitu seringkali fosil ini ditemukan di endapan sungai. Jadi secara geologis ini berarti hewan tersebut mati di daratan. Namun fosilnya itu mengalami sebuah transportasi oleh arus sungai. Jadi sebelumnya airnya akan terendapkan. Jadi fosil ini
tetap merupakan indikator daratan meskipun ditemukan di sedimen fluvial. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan tafonomi. Jadi dalam sedimentologi, tafonomi vertebrata itu penting untuk memberikan data presisi mengenai seberapa besar sih energi dari arus lingkungan pengendapannya. Contohnya nih ya, yang energinya rendah, jika kita menemukan kerangka dalam kondisi artikulasi yang utuh, maka kemungkinan besar lingkungannya adalah perairan yang tenang seperti danau atau laut dalam yang anoksik, karena nggak ada arus yang cukup kuat untuk mindahin tulang atau nggak ada predator yang bisa mengoyak bangkai lah. Nah, terus yang kedua, energi tinggi. Kalau kita nemu bone beds atau akumulasi fragmen tulang yang bercampur, ini menandakan arusnya kuat. Mungkin seperti dasar saluran sungai atau zona pecah gelombang atau shore phase. Lalu ada lagi nih indikator transportasi. Nah, kalau tulang yang mengalami abrasi sehingga menjadi bulat, nah itu bisa menunjukkan transportasinya jarak jauh. Sebaliknya, kalau tulangnya tepinya tajam-tajam, itu menunjukkan kematiannya terjadi nggak terlalu jauh lah di lokasi pengendapannya. Oke, jadi dari pembahasan tadi bisa kita dapatkan 3 kesimpulan utama. Yang pertama, fosil vertebrata baik berupa bagian keras ataupun trace fosil ataupun jaringan lunak berfungsi sebagai rekam jejak yang membuktikan keberadaan kelas organisme tertentu pada masa lampau. Lalu yang kedua, jenis vertebrata yang ditemukan menjadi indikator spesifik untuk menentukan lingkungan hidup asalnya. Apakah organisme tersebut berasal dari lingkungan laut, transisi, atau darat. Lalu kesimpulan yang terakhir, kondisi fisik fosil memberikan informasi mengenai kekuatan arus di lokasi pengendapan. Kerangka yang utuh menandakan energi rendah atau airnya tenang, sedangkan fosil yang hancur atau terkumpul dalam bone beds menandakan energi tinggi atau adanya proses transportasi yang jauh. Baik, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan mengenai filum vertebrata dan indikator lingkungan pengendapan dari filum vertebrata ini sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.